Halo Sobat Milenial, masih di dalam program Ngobrol Bareng bersama aku dan juga Pak Margo nih. Tadi kita di segmen sebelumnya nih Pak, kita ngobrolin banyak hal ya tentang backgroundnya Pak Margo. Nah kita flashback lagi nih ke belakang nih Pak ya. Zaman-zaman masa kecil mungkin ya, tadi kan sebelumnya Pak Margo juga luar biasa sekali ya. Ternyata dari nol sampai pada akhirnya sekarang menjadi seorang general manager. Kalau dibilang zaman masa kecil atau masa-masa muda lah ya, apa sih cita-cita yang dulu tuh yang sampai pada akhirnya dulu tuh pengennya jadi ini gitu, tapi ternyata sekarang jadi ini gitu. Iya, ya Mbak Vijay dulu cita-citanya kecil tuh pengen jadi tentara. Jadi tentara atau polisi, tapi tidak kesampaian. Tapi keluarga saya semua keluarga pelaut, dari bapak, kakak laki-laki, kakak ipar, sampai sekarang ponakan itu semua kebanyakan pelaut. Perhotelan hanya saya nih sementara ini. Oh ternyata keluarganya rata-rata pelaut dan bapak hotel itu? Iya. Baru satunya, iya, satunya dari satu ya. Beda jalur ya? Beda jalur, beda rezeki. Sampai pada akhirnya sekarang menjadi seorang general manager. Nah, kita bahas nih Pak, sebelumnya kan Bapak menjadi seorang general manajernya di Pekanbaru ya. Dan sekarang sudah beralih menjadi seorang general manajernya di Jababeka atau di Cikarang ya. Itu gimana sih Pak pengalamannya, dulu GM di Pekanbaru dan sekarang GM di Cikarang, dan tentunya beda kota, beda tim dan lain sebagainya. Ngerasa ada halangan tersendiri nggak sih? Ya, itu sebagai tantangan, challenge. Anggap itu sebagai tantangan atau challenge kita. Setiap daerah atau setiap kota itu challenge-nya beda-beda. Mungkin dari market segmennya, budayanya, terus kemudian dari timnya juga. Kita juga bisa lihat kalau di Pekanbaru atau di Riau itu adalah sentralnya Pulau Sumatera. Jadi boleh dibilang metropolitannya kota Sumatera. Dan itu memang kebutuhan akan hotel untuk tempat stay dalam berbisnis, berwisata atau kunjungan, itu memang masih sangat diperlukan. Walaupun walaupun kotanya penuh dengan hotel dari berbagai bintang, skala bintang, non bintang, dan bintang, tapi akan kebutuhan itu hotel itu masih cukup tinggi, karena di sana itu kotanya sekarang kan Indonesia lagi membangun banyak ya, membangun infrastruktur, membangun ekonomi, ekosistem ekonomi itu berjalan. Jadi mulai dari ibu-ibu bertani, cocok tanam, terus kemudian jualan cabai di pasar, itu semuanya ekonomi berjalan dengan baik, masih tercukupi. Sekarang masuk ke Jabodetabek. Ya luar biasa sekali. Luar biasa persaingannya, ya luar biasa persaingannya. Masuk ke Jabodetabek tidak hanya over supply hotelnya, tapi juga ada kompetitor lain, yaitu apartemen. Dan luar biasa ini persaingannya, dan memang price war-nya juga ada, ya kan? Dan ini membuat saya dan tim kita tertantang untuk memberikan pelayanan, karena kita anggap penjualan itu biasa, up and down. Tapi yang penting saya sampaikan ke tim, yang penting pelayanan number one, service number one. Harus dari hati. Dengan begitu orang akan mendapatkan experience. Kalau mendapatkan experience, tentu orang akan datang kembali, punya pengalaman positif, menarik, excitement ya. Tentu dia akan datang kembali ke ke tempat kita gitu, karena kalau datang ke tempat kita nyebut namanya kan, Pak Budi misalnya gitu kan, nah itu suatu menjadi kebanggaan, pride. Nah, kalau dia udah excitement, tentu dia akan engagement. Kalau engagement itu akan nanti nyampaikan ke orang-orang, menyampaikan dia secara marketing gratis lah ya, menyampaikan ke orang-orang, ini loh hotel yang bagus, rekomend. Kalau di Cikarang, di Bekasi, namanya Batika, ya kan? Pelayanannya number one gitu, selalu dari hati, seperti itu.
Oke, luar biasa. Nih Pak Margo nih, melihat tadi ngomongin soal di Cikarang nih kompetitornya cukup luar biasa gitu ya. Apalagi di daerah Jababeka tuh kan banyak banget ya, di Batika Hotel samping kanan kirinya. Luar biasa sekali banyak gitu ya Pak. Ini melihat kompetisi sebuah bisnis gitu kan di Pekanbaru sama di Cikarang itu gimana Pak? Lebih sulit di Cikarang atau kalau misalkan kita compare gitu, gimana Pak? Ya, kalau kita lihat dari luas wilayahnya, kalau dibilang lebih sulit ya lebih sulit Jabodetabek karena memang oversupply ya. Oversupply kayak satu daerah misalnya Bintang 3 ada masing-masing misalnya 100 kamar ya kan. Ada 10 hotel Bintang 3 100 kamar dan tingkat huniannya rata-rata 30%. Nah, 70%-nya kemana nih? Nah, itu kita harus cari tahu tuh. Kemana lari yang 70% ini? Apakah ke Bintang 5, Bintang 4, atau ke apartemen, atau ke apa namanya non-bintang? Itu semua harus kita cari tahu. Tapi yang penting kita jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti menyonding produk kita, dan kita juga harus beradaptasi. Karena kalau kita nggak beradaptasi dengan keadaan, dengan situasi, apalagi zamannya sekarang teknologi ya. Dan apa namanya transformasi teknologi digital ya. Kalau kita nggak pandai beradaptasi dengan keadaan, kita akan mati gitu. Hotel juga gitu, harus beradaptasi dengan teknologi. Semua teknologi yang ada di hotel itu harus digital dan apa namanya udah ada yang sistem cloud, ada yang udah sekali klik deh bisa mobile kan dimanapun dia bisa ini, dia bisa check in, dia bisa pesan kamar, dia bisa pesan tiket pesawat dan sebagainya. Nah, di hotel juga seperti itu. Jadi kami harus beradaptasi dengan teknologi atau akan mati dengan sendirinya tergilas dengan apa namanya keadaan yang sekarang gitu. Karena teknologi itu penting. Kami juga berupaya melakukan perubahan-perubahan, bertransformasi supaya kami bisa beradaptasi. Kami bisa masuk ke segmen apa namanya kaula muda, kemudian segmen dari sisi usia ya, terus kemudian dewasa hingga apa namanya lansia, dan ini semua segmen-segmen market yang lain bisa dari corporate dapat, bisa dari individu dapat, bisa dari apa namanya online travel agent dapat. Karena kalau tanpa kita beradaptasi sulit rasanya. Mbak Vijay bisa lihat hotel-hotel yang tidak beradaptasi dengan teknologi itu akan mati dengan sendirinya. Dengan perkembangan teknologi ini tentunya sangat terbantu ya dari maksudnya sangat banget. Kita teknologi itu sekarang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Bahkan satu orang pun bisa 3-2 handphone ya kan. Ya, belum laptop. Iya, belum laptop dan sebagainya. Dan di mana sekarang kita berada kalau bisa dapat jaringan internet. Iya, betul. Nah, itu penting. Itu hotel juga seperti itu. Oke, Bapak. Ini ngomongin soal tadi ya, perhotelan dan lain sebagainya, bisnis gitu. Gimana sih Pak supaya tetap survive gitu dalam dunia bisnis tuh? Ya. Bisnis seperti ibaratnya lari maraton, ya kan? Lari maraton, bagaimana kita menjaga stamina kita di awal sampai nanti di akhirnya kita bisa sprint, ya. Jangan sprint di awal atau nggak nyampe di finish, ya, gitu kan? Loyo di tengah. Iya, gitu. Jadi yang penting bagi kita menjaga ritme kerja dengan baik, terus tetap apa namanya perilaku positif. Dan tentu tidak mau kalah dan selalu namanya melihat tren pasar, ya itu penting. Lihat tren pasar, seperti apa sekarang perilaku pasar nih, apa kebutuhannya pasar. Nah, kita harus selalu melihat tren itu. Kalau dulu 2 tahun belakangan ini kita lihat kebutuhan hotel, orang itu mau check-in ke hotel agak was-was. Nah, kebutuhannya apa sih kalau mereka pengen datang gitu? Yang penting adalah kebersihan, kesehatan, safety, keamanan ya, lingkungannya juga bersih, hygiene gitu, baik dari produk kamarnya dan juga
restorannya. Kalau kita udah bersertify, kita sebut CHSE, Cleanliness, Health and Safety and Environment, itu tersertifikasi dan memang kita konsisten melakukannya. Kita buat satu namanya video dan itu kita share dan blast ke media sosial bahwa ini loh hotel kami sudah melakukan standar CHSE dengan baik, standar yang tinggi, dan ini tidak hanya di video ini, kita sangat konsisten dan kita blast ke setiap para booker dan itu dilihat sama mereka dan itu menjadi daya tarik gitu karena kebutuhannya itu sekarang kan. Jadi dimanapun siapapun orangnya, dimanapun dia akan check-in hotel, mereka akan cari itu. Kebutuhan akan kebersihan, kesehatan, keamanan, lingkungan yang hygiene, dan itu menjadi nilai plus. Kalau check-in di tempat Mbak VJ kalau ke restoran tentu pengen lihat mejanya bersih, ya kan, dibersihkan setiap berapa kali ya sehari, itu harus terrekod gitu. Jadi itu harus benar-benar membuat Mbak VJ aman dan nyaman duduk di meja itu gitu. Bayangkan restoran kan tempat publik ya, jadi tempat umum, dan tempat itu harus benar-benar tersanitasi dengan baik, biar kita nyaman, enak makannya, tentu hatinya juga pun tenang gitu. Ini Bapak ngomongin soal era digital nih. Iya. Kalau dari Bapak sendiri selaku seorang general manager, itu strategi marketing di dalam dunia digitalnya seperti apa dari Bapak sendiri? Iya. Kami hotel, saya bilang tadi, harus pandai beradaptasi. Kita apalagi sekarang di dunia media sosial ya. Media sosial itu setiap hotel harus memiliki medianya sendiri. Selain punya website, kita juga punya namanya kalau media sosial itu ada Facebook, ada Instagram, ada sekarang TikTok lagi tren kan. Terus kemudian Instagram pun juga ada yang Reels dan sebagainya. Itu harus kita miliki. Sekarang kita beradaptasi, kita tren pasar sekarang. Iya. Sekarang kita share video ke situ, ke TikTok, terus kemudian kita buat liputan yang menarik dari produknya, terus kemudian dari kehidupan para karyawannya, dan itu membuat daya tarik para pembeli, para customer kami, supaya mereka melihat, hotel ini selalu update gitu, update dengan informasi tentang baik itu tentang produknya, hotelnya, kamarnya, terus kemudian makanannya gitu. Selalu ada program-program terkini dan itu harus kita update gitu, baik pun di beberapa media sosial, bahkan YouTube juga. Kita selalu, apalagi nanti Ramadan ini kan, Ramadan ini kita harus juga share terus, gencar-gencar terus, karena kalau dari sisi kamar mungkin production akan menurun, tapi kita lihat Ramadan konsumsi orang untuk makanan, untuk konsumsi food itu akan meningkat. Di momen ini kita manfaatkan sebaik mungkin, mensounding, memblast video-video yang menyangkut makanan, pelayanan di hotel, dan tentu ini hal yang menarik, tantangan untuk kita bisa grab market, untuk kita raih kan. Dan tentu ini menjadi target kita. Sekarang tanpa media sosial kayaknya hampa ya. Nothing sih kayaknya. Soalnya apa-apa sekarang, apalagi nih sobat-sobat milenial nih, kadang tahu rekomendasi hotel nih keren di Cikarang gitu. Wah, Batika Hotel. Jadi itu marketing yang sangat luar biasa yang media sosial ya, Pak ya? Iya, betul. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal ngikutin perkembangan zaman gitu ya di era sekarang gitu ya. Tapi dari pihak hotel sendiri secara interior kah dibikin milenial, diubah kayak gitu, apa dari segi marketingnya aja tuh Pak? Selain dari segi marketing, ya hotel juga kita buat senyaman mungkin ya. Kalau kami di Batika, memang Batika itu adalah hotel chains nasional yang mengangkat budaya daerah, tapi tetap mengutamakan kenyamanan para tamu, kebersihan, kesehatan dan sebagainya. Karena itu sekarang kebutuhannya.
Batika sendiri mengangkat budaya lokal, baik dari segi makanannya, ya kan? Kami lebih Indonesia banget lah makanannya, Indonesia banget ya, Indonesia banget. Dan untuk Western foodnya itu tidak terlalu banyak, karena kami sebagai tantangan kami dimanapun Batika berada berupaya mengangkat budaya lokal, baik itu dari makanannya, interiornya, bahkan dari pakaian dari para staf kami juga menggunakan batik Indonesia banget gitu. Udah luar biasa sih Pak, ini ngomongin soal ini jadi saya tertarik nih soal Batika Hotel ini yang katanya Indonesia banget, tapi kayaknya kita akan bahas nanti pas setelah jeda. Jadi sobat milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.